Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamidan wa musallian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali berjumpa, ketemu di dalam majelis yang mulia ini. Saya sapa saudara-saudara kita di mana saja berada, yang lagi mengakses internet, termasuk YouTube di channel Fakih Syarif. Sore hari ini, petang ini saya akan membahas salah satu kata di dalam Al-Quran, yaitu Al-Busroh. Karena setiap kata di dalam Al-Quran pasti punya cerita, punya makna yang luar biasa. Al-Busroh itu adalah kabar gembira. Di dalam kamus Lisanul Arab disebutkan barang siapa yang mencintai Al-Quran maka berbahagialah, bergembiralah, dan senanglah. Maksudnya mencintai Al-Quran menjadi tanda kemurnian iman. Sobat yang berbahagia, Al-Busroh, kabar gembira, ini diulang puluhan kali di dalam Al-Quran. Kata busroh adalah apa yang akan diraih oleh orang yang diberi kabar gembira. Ini di dalam Al-Kamus Al-Mukhib. Biasanya kabar gembira di dalam Al-Quran itu tidak pernah disebut kecuali dibarengi dengan kabar peringatan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa mubasyshira wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan hanya sebagai mubasysyiran, pembawa kabar gembira, wa nadhira, dan pemberi peringatan. Sobat, siapa saja orang-orang yang mendapatkan al-busra, siapa saja orang-orang yang mendapatkan kabar gembira, sore hari ini kita akan bahas. Pertama dan utama, orang-orang yang mendapatkan al-busra, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal soleh. Allah memberikan kabar gembira kepada mereka bahwa Allah memberikan ridho dan surga sebagai balasan mereka. Allah menjelaskan adanya sungai-sungai. Allah menjelaskan adanya rezeki yang melimpah dan beragam. Istri-istri yang suci di samping keabadian di dalam surga tersebut. Dan Allah jelaskan di dalam firman-Nya Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka. Siapa mereka itu? Amanu, orang-orang yang beriman. Wa 'amilus solihah, dan yang berbuat baik. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Kullama ruziku minha min samaratir rizqah, dan setiap mereka diberi rezeki buah-buahan yang di dalam surga-surga itu. Qalu, kemudian mereka mengatakan, hadzal ladzi ruzikna min qablu. Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka walahum fiha azwajum mutahharatun, di dalamnya ada istri-istri yang suci, wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Maka kelompok pertama dan utama yang mendapatkan kabar gembira langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran, pertama dan utama adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang melakukan amal soleh. Dan itu letaknya ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Sekarang berikutnya, siapa saja orang yang beriman yang mendapatkan kabar gembira? Nah, tadi syaratnya mesti beriman. Jadi orang yang mendapatkan al-busra, orang yang mendapatkan kabar gembira
dari Allah berupa surga, berupa balasan, berupa rahmat yang begitu luar biasa. Tentu syarat pertama dan utamanya dia beriman kepada Allah, dia bertakwa dan dia beramal soleh. Sekarang berikutnya, siapa saja orang yang beriman, yang mendapatkan kabar gembira dari Allah, dan itu dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran. As-sabirin. Orang yang beriman, orang yang sabar. Baik dalam suka maupun duka, yang diberikan rahmat dan berkah, dan diakhirinya dengan hidayah. Dan itu dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayat 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kamu. Minal khauf, dengan sedikit ketakutan, malju, banaksim minal amwal, kelaparan dan kekurangan harta, wal anfus, jiwa, wassamara, dan buah-buahan, wabasyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira. Kepada siapa? Orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar tadi itu? Orang-orang yang dikasih busra, kabar gembira oleh Allah. Dilanjutkan dalam ayat selanjutnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kalimat ini disebut kalimat istirja, pernyataan kembali kepada Allah. Mereka yang mendapatkan gembira, kabar gembira dari Allah, wa basyiris sabirin tadi itu adalah orang-orang yang ketika dia ditimpa musibah, dia mengembalikan, dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna, rahmat dari apa? Dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, orang yang mendapatkan al-busra, kabar gembira yang berupa apa? Mendapatkan keberkahan yang sempurna, mendapatkan rahmat dari Allah adalah orang yang beriman, yaitu orang yang as-sabirin, orang-orang yang sabar. Karena iman, takwa, dan amal soleh itu sudah landasan yang pertama dan utama, yang layak mendapatkan al-busra, layak mendapatkan kabar gembira, dan kabar gembira itu berupa surga tadi, dengan segala isinya tadi. Sekarang yang ketiga, siapa orang-orang yang mendapatkan kabar gembira, orang-orang yang mendapatkan al-busra dari Allah Subhanahu wa taala? Berikutnya adalah al-mukhbitin, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang patuh, orang-orang yang tunduk, patuh, khusyuk hanya kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang sabar atas cobaan yang Dia berikan terhadap mereka, dan mereka melaksanakan sholat, memperbanyak infak dengan harta Allah yang ada di tangan mereka. Jadi orang-orang yang saya sebutkan ini adalah orang-orang yang kelak akan mendapatkan al-busra, kabar gembira, dan itu sudah dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kabar gembiranya adalah berupa balasan surga, berupa balasan keberkahan, kerahmatan. Apa saja? Orang ketiga adalah orang-orang yang tunduk, orang-orang yang patuh, orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang takut sama Allah, orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang sabar atas cobaan, orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat, orang-orang yang memperbanyak infak dan sedekah. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan walikulli ummatin ja'alna manasakal liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'ami fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu
wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis sholawati wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzikikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira. Kepada siapa? Orang-orang yang mukhbitin, orang-orang yang tunduk kepada Allah, orang-orang yang patuh. Siapa orang-orang yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran? Orang-orang al-mukhbitin, orang-orang yang tunduk kepada Allah, sehingga kemudian layak mendapatkan kabar gembira. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mukhbitin. Dijawab oleh Allah, mereka itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang dia rezekikan, yang diberi rezeki oleh Allah, dia nafkahkan, dia infakkan. Itulah orang-orang yang layak mendapatkan kabar gembira yang disebut dengan al-mukhbitin, yaitu orang-orang yang tunduk, orang-orang yang patuh kepada Allah, orang-orang yang tawadu. Cirinya apa orang-orang yang al-mukhbitin ini? Quran surat Al-Hajj ayat 34-35 menyebutkan, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hatinya bergetar, gemetar hatinya. Yang kedua adalah orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang terus menegakkan sholat, mendirikan sholat. Dan yang keempat adalah orang-orang yang menafkahkan sebagian dari hartanya, yang itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, siapa orang-orang yang layak mendapatkan al-busra, yang mendapatkan kabar gembira dari Allah? Mereka adalah orang-orang yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah al-muhsinin. Siapa al-muhsinin itu? Orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang bertakwa, yang mampu dia beribadah kepada Allah seakan-akan mereka dapat melihatnya. Dan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, Allah menyatakan bahwa dia bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Bahwa dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat kebaikan. Rahmatnya bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Di dalam Quran surat Al-Hajj surat ke-22, ayatnya ayat 37, Allah menyebutkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging onta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kala mula yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu apa? Mengagungkan Allah. Litukabbirullah. Mengagungkan Allah terhadap hidayahnya, ala ma hadakum, terhadap hidayahnya kepada kamu. Wabasyiril muhsinin, dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang ihsan, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang mampu beribadah kepada Allah, berbuat baik seakan-akan mereka dapat melihat Allah. Wa min qablihi kitabun Musa imama wa rahmah wa hadha kitabun musaddiqan lisanan arabiyyal liyunziral ladzina zalamu wa busra lil muhsinin. Di dalam surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 12. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkan dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim dan memberi kabar gembira kepada siapa? Wa busra lil muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Maka orang-orang yang beriman, yang bertakwa, orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang melakukan perbuatan ihsan,
di mana dia mampu beribadah kepada Allah, melakukan kebaikan seakan-akan mereka itu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, siapa orang-orang yang termasuk al-busra? Maka kita harus memantaskan diri agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kabar gembira, orang-orang yang mendapatkan al-busra dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima adalah para penyeru kepada Allah, para pejuang, para dai-dai, para orang-orang yang semangat istiqomah memperjuangkan syariat Allah, memperjuangkan syariat Islam. Mereka adalah orang-orang yang berdakwah secara terang-terangan, yang mengumumkan dakwah, mengumumkan kehambaannya hanya kepada Allah semata. Mereka menjadi panutan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Mereka tidak merasa takut ketika orang-orang lain takut, tidak bersedih ketika orang-orang bersedih, sehingga surga adalah balasan mereka. Maka Allah mengabarkan, Allah memberikan al-busrah, Allah menjadi pelindung bagi mereka. Para malaikat memberi kabar gembira kepada mereka. Semua itu karena mereka beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang Esa. Dan mengumumkan dakwah mereka di depan umum. Dan mereka istiqomah di dalam hidup dan menyuruh kepada Allah sehingga menjadi pelita, menjadi cahaya di tengah-tengah masyarakat. Dan inilah yang disebut oleh Allah dalam Quran surat Fussilat, surat ke-41, ayat 30 sampai 33. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah meneguhkan pendirian mereka, istiqomah berjuang di jalan Allah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu merasa sedih, gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah menggunakan kalimat bertanya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal soleh dan berkata sesungguhnya wa qala innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Maka kelompok yang keenam, siapa orang yang mendapatkan al-busroh, kabar gembira dari Allah di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30-33 adalah orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang menyeru di jalan Allah, orang-orang yang istiqomah memegang syariat Allah, orang-orang yang senantiasa hidupnya digunakan untuk kebaikan dan berjuang di jalan Allah. Maka orang-orang yang semacam ini, orang-orang yang istiqomah memegang tali agama Allah ini, maka dia layak mendapatkan kabar gembira dari Allah. Berupa apa? Surga. Berupa apa? Perlindungan dari Allah, baik di kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Sobat yang berbahagia, kelompok yang ketujuh, siapa orang-orang yang layak kemudian mendapatkan pertolongan, mendapatkan kabar gembira al-busra adalah ibadullah, hamba-hamba Allah. Siapa itu? Orang yang mewadahi apa yang dibacakan kepada mereka, kemudian mereka memahami, kemudian melaksanakannya. Karena itulah mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
karena mereka adalah orang-orang yang memiliki akal dan pemahaman. Walladzina istanabut taghut ay ya'buduha wa anabu ilallah lahumul busra fabashshir ibadi alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hum hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Siapa hamba Allah berikutnya yang layak mendapatkan al-busra, kabar gembira dari Allah, yaitu orang-orang yang menjauhi tauhid. Apa tauhid itu? Setan. Apa tauhid itu? Apa saja yang disembah selain Allah, itu tauhid. Maka orang-orang yang menjauhi tauhid, tidak menyembahnya, dan dia hanya kembali kepada Allah, bagi mereka lahumul busra, berita gembira. Sebab itu sampaikan berita itu kepada hamba-hambaku. Kata Allah, fabashshir ibadi. Siapa hamba-hamba Allah yang mendapatkan kabar gembira dari Allah tadi? Orang yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Orang-orang yang disebut dengan ulul albab. Maka orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang mewadai, mendengar perkataan, nasihat agama, kemudian dia pahami, dia lakukan, dia amalkan, dia ajarkan pada orang lain. Maka orang-orang yang ulul albab ini layak mendapatkan al-busra, kabar gembira, karena dia adalah hamba-hamba Allah, ibadullah, hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang mau mempelajari, mau memahami agama, dan kemudian dia mengamalkannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah siapa orang-orang kelompok yang mendapatkan al-busra, yang tadi syarat pertama dan utama adalah iman. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang yang beramal soleh. Dan kelompok yang ketujuh disebut al-mujahidin. Orang-orang yang bertransaksi dengan Allah. Orang-orang yang menjual nyawa kepada Allah sehingga rela berjihad di jalan Allah. Orang-orang yang menjual dunia demi akhirat sehingga mereka meraih surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan kabar gembira ini di dalam surat At-Taubah ayat 111. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli. Siapa yang Allah beli? Yaitu diri orang-orang mukmin itu, diri mereka dan harta mereka itu. Dengan apa? Lahumul jannah, dengan surga. Kenapa kok Allah telah membeli diri orang-orang beriman ini? Hartanya dengan surga. Karena mereka berperang di jalan Allah. Lalu mereka membunuh atau terbunuh. Dan itu telah menjadi janji yang benar dari Allah, baik di dalam Taurat, Injil maupun Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Bergembiralah dengan transaksi yang kamu lakukan itu dengan Allah. Itulah kemenangan yang besar. Sobat yang berbahagia, inilah orang-orang yang layak mendapatkan al-busra, mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya, sudah sepantasnya lah kemudian kita terus-menerus memantaskan diri menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan kabar gembira ini. Siapa tadi? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang tunduk kepada Allah, orang-orang yang kemudian menyeru di jalan Allah, orang-orang yang sabar, orang-orang yang istiqomah menegakkan syariat Allah. Mudah-mudahan kita terus-menerus memantaskan diri di sisa umur ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua dan kemudian kita layak mendapatkan surganya, bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.